Lanjut Bu. Yang kedua Nurul. Maaf Bu, Nurul sakit Bu. Oke. Berarti ada yang sakit ya? Ya Bu. Oke, sekarang ada yang tahu nggak apa mata pelajaran yang kita hadapi pada hari ini? Sistem pencernaan Bu. Oke. Nah, Ibu sudah menyiapkan materi ya. Tolong disimak dengan baik-baik dan dicatat ya. Nah, di sini Ibu udah membuat PPT itu cara sistem pencernaan bekerja. Nah, ini ada gambar apa? Gambar orang makan Bu. Nah, ini yang kita lakukan sehari-hari kan ya? Iya Bu. Oke. Nah, Ibu sebelumnya mau nanya, apa yang terjadi pada makanan setelah kita memakannya? Yang terjadi pada makanan setelah kita makan jadi energi Bu. Nah, betul ya, itu tuh ada proses terakhirnya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan bagaimana cara makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh ya. Nah, ini ada gambar saat dalam makan ya. Nah, perjalanan makan kita itu dimulai dari mulut. Nah, saat kita makan, gigi kita itu akan merobek dan memecah makanan menjadi potong-potongan yang lebih kecil. Nah, nanti dalam perut kita itu terdapat air liur di mana itu akan memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Nah, air liur ini nanti juga melembabkan makanan sehingga mudah untuk ditelan. Ada nggak yang pernah makan tapi seret gitu di tenggorokannya? Sering Bu, kalau dulu. Nah, itu ya. Nah, pemberhentian berikutnya itu nanti ada di tenggorokan, di kerongkongan. Nah, ini adalah tabung rongga yang menghubungkan mulut ke dalam mulut kita. Nanti setelah makanan yang kita makan itu akan ditelan. Nah, nanti makanan kita itu bergerak di dalam tabung rongga ini dan mendapatkan tekanan yang lebih kuat. Oke. Nah, nanti habis dari kerongkongan, sekarang kita sampai ke lambung. Dimana nanti kan ada di dalam lambung itu kantong elastis yang menekan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Itu yang akan memproses nanti makanan yang telah kita makan tadi. Nah, nanti ketika campuran mirip bola tadi berubah menjadi cairan berbusa, cairan tersebut akan masuk ke dalam usus. Nah, usus ini memiliki dua bagian, yaitu usus besar dan juga usus kecil. Nah, nanti makanan kita semakin dipecah di usus kecil dan tubuh kita akan menyerap semua nutrisi darinya dari makanan yang telah kita makan tadi. Nah, terdapat tiga bagian yang membantu terjadinya proses ini, yaitu di hati, pankreas dan juga kantong empedu. Ketiganya itu nanti melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein serta karbohidrat. Nah, yang berikutnya tadi ada usus besar kan ya. Nah, nanti usus besar itu kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa di makanan kita. Nah, hasilnya itu nanti adalah masakan yang disebut dengan Pinjam. yaitu yang sering kita keluarkan pada pagi hari. Nah, nanti tiga itu akan lalu memasuki retro sebagai penyimpanan sementara sebelum keluar dari tubuh kita melalui anus. Nah, untuk pada materi kita saat ini, Ibu sudah merangkumnya dengan secara sederhana, yaitu di mana nanti sistem pencernaan itu berperan dalam menguraikan makanan kita. Nah, perjalanan makanan itu dimulai dari mulut, habis itu merambat melalui kerongkongan, masuk ke lambung dan juga usus, lalu keluar melalui anus. Nah, seandainya kamu dapat melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan seperti makanan kita, bagaimana yang paling ingin kamu lihat dan dekat? Apa alasannya? Yang tadi yang usus halus. Usus halus ya. Alasannya tuh pengen lihat gimana tadi makanan nutrisi itu bisa diserap di usus itu. Nah, menarik ya. Nah, ada juga gangguan pada sistem pencernaan. Siapa yang sering telat makan?
di mana ini nanti disebabkan oleh adanya sekresi asam lambung yang tidak normal pada lambung. Nah, juga menyebabkan rasa perih pada lambung. Jadi dipicu oleh kebiasaan makan yang tidak teratur, habis itu jenis makanan tertentu, obat-obatan atau juga stres. Nah, terus juga sakit mah yang telah parah itu menyebabkan pendarahan pada lambung karena luka yang telah terjadi telah sampai pada lapisan submukosa. Nah, jadi berarti mah ini namanya tidak karena tidak makan atau telah makan, tapi juga bisa disebabkan oleh stres. Terus juga ini siapa yang sering terjadi diare? Nurul sakit kena diare, Bu. Nah, jadi diare yang dialami oleh Nurul itu sebuah penyakit di mana tinja atau feses itu berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Nah, gejala ini biasanya ditemukan dalam buang air besar, terus menerus, sertai dengan rasa mules dan berkepanjangan, dehidrasi, mual dan juga muntah. Nah, ini disebabkan oleh sakit perut yang terus terjadi. Nah, nanti diare itu akan menjadi cair dan itu akan menyebabkan dia menjadi dehidrasi. Itu yang menyebabkan orang diare itu sering lemas. Nah, ketiga juga ada appendicitis, di mana appendicitis itu penyebabnya karena adanya sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing, sehingga lama-kelamaan akan membusuk. Nah, akibat itu nanti akan timbul peradangan pada umbai cacing. Nah, nanti cara pengobatannya itu nanti biasanya itu harus dioperasi. Nah, itu ada peradangan pada appendix, yaitu usus buntu. Jadi appendix itu sering disebut dengan usus buntu. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan kuis. Nah, karena tadi si Nurul itu dia sakit kan ya, jadi Ibu akan membagi satu tim aja berarti. Nah, kuis yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Saskia, apa itu? Sistem pencernaan tadi itu, Bu, merupakan proses pemecahan makanan yang kita makan untuk untuk lebih mudah dicerna dan diserap nanti ya, Bu. Nah, betul ya. Yang dimaksud dengan sistem pencernaan dari yang telah Ibu jelaskan tadi itu merupakan suatu sistem di mana kita makan makanan yang telah kita makan itu bisa dicerna oleh tubuh dan diurai menjadi energi dan diserap nutrisinya oleh tubuh. Nah, juga Ibu telah menyiapkan 2 kuis ya. Nah, karena waktu kita juga sudah habis, makanya kuis yang kedua ini dijadikan sebagai PR. Nah, nanti Saskia dan teman-teman yang lain coba tolong kerjakan dan kita bahas pada minggu depan ya. Baik, Bu. Nah, mungkin sampai di sini kelas yang Ibu ambil. Jadi Ibu sudah menyiapkan PR. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya dan turunkan pada minggu depan ya. Nah, mungkin sekian juga